Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang dipakai. Ya, ulang nggak aci tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun, la haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassiril amri wal qudata min lisani yafqahu qawli. Amin. Para ikhwan akhwat muslimin muslimat yang Allah rahmati, yang Allah cintai dan yang saya hormati karena Allah, yang sama-sama berharap ridho serta ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Naibul Imam serta stafnya, Al-Mukarram Ustaz Ali Farhan, dan para rois dan para asatid, ikhwan akhwat semua, dengan tidak mentakzim saya dan tidak mengurangi takzim saya yang amat terhormat Bapak Muhammad Sapri beserta Imam Masjid Al-Furqon Bapak Ustaz Manaf, alhamdulillah hadir. Alhamdulillah pada kesempatan pagi waktu duha yang sangat cerah ini, atas qadarullah dan inayahnya kita sama-sama bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Semoga hadirnya kita tempat ini semua berangkat dari hati yang ikhlas, semata untuk mencari ridha Allah, dan semoga yang kita korbankan baik waktu, tenaga, biaya, pemikiran semua menjadi amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selawat beriring salam semoga limpahkan pada Nabiullah Muhammad Rasulullah SAW, demikian untuk keluarga dan para sahabatnya, para tabi dan tabi'in, dan semoga keselamatan, kesejahteraan, juga kebahagiaan terus Allah limpahkan pada kita semua. Amin. Amin Bu. Didoain so bahagia, nggak mau gimana sih? Ya, mau kan bahagia kan? Mau, makanya diaminkan. Alhamdulillah para ikhwan akhwat sekalian, tadi di mukadimah, bukan di mukadimah ya, di awal acara qori kita Ustaz Abdul Salam membaca Quran surat Al-Maidah ya, ayat 3. Rupanya ini sebagai topik materi taklim hari ini yang oleh Lajnah diberi judul apa Pak? Judulnya Pak? Al-Quran sebagai solusi. Solusi apa nih? Oh, problematika. Masa kini, masa dulu enggak? Kan masa dulu juga kan? Makanya nggak usah pakai masa kini mestinya. Setiap masa gitu ya. Oh, ini koreksi sedikit berarti ya. Koreksi sedikit. Sepanjang masa ya itu. Baik para sekalian, sebelum Ustaz Ali Farhan nanti menjelaskan yang pastinya lebih mantap lagi, saya mencoba bersama-sama mengajak para ikhwan tadi mengkaji ayatnya saja ya Pak. Dibuka semua? Sudah? Qurannya siap? Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hurrimat 'alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Ya, hurrimat ya, telah diharamkan atau benar-benar diharamkan. Ini terambil dari ra yang ditasdid ya. Salah satu maknanya selain bermakna litaksir, juga bermakna untuk penegas ya, dengan ra yang ditasdid setengah ain fiilnya. Dan lebih mantap lagi di sini, kenapa? Karena tidak ditampilkan fa'ilnya, nggak ada subjeknya. Jadi tidak haramallahu alaikum gitu ya, al-maitata itu. Jadi di sini nggak ditampilkan subjek. Artinya betapapun kita nggak tahu siapa yang nyuruh, ini perkara yang sudah diharamkan.
ya, tanpa kita harus tahu misalnya gitu ya. Nah, tapi kita tahu Allah yang mengharamkan, tapi di sini nggak ditampilkan, saking pentingnya. Ya. Artinya betapapun kita nggak tahu ya, karena memang nggak ditampilkan sebagai subjeknya atau fa'ilnya, ini ada perkara yang telah diharamkan. Al-maitatu yang pakai domah di situ karena sebagai apa? Salam naibul fa'il ya. Nah, jadi yang pertama ada al-maitatu, artinya biasa terjemahkan tadi apa bang? Bangkai ya, bangkai. Wadamu, dan yang kedua adalah darah, atau dalam ayat lain darah yang mengalir ya, dalam mengalir. Yang ketiga walahmul khinzir, dan daging babi, wa ma uhilla, dan apa-apa yang dipersembahkan li ghairillah, untuk selain Allah, bihi, dengannya. Jadi yang disembelih, yang dipotong, persembahkan untuk apa saja, entah untuk patung-patung, untuk apa-apa yang sering Bapak Ibu saksikan, sesajen untuk Nyi Loro Kidul ya. Kalau yang di Kidul sana kan motong sapi atau kerbau ya, palanya dilarung itu. Atau juga apa saja, nggak mesti harus kerbau juga ya, mau ayam, mau apa saja, kodok bahkan ya, belalang ya, itu sama. Wal munkhaniqah, dan yang mati karena tercekik atau kecekik ya, kejerat tali Pak misalnya, atau apa, kegencet pintu gitu ya, nah itu mati. Wal mauqudatu, dan yang mati karena terpukul ya, terpukul, ketabrak mobil, kelindes motor gitu ya Pak, itu. Kemudian juga yang wal mutaradiyatu, yang terjatuh ya, jatuh dari pohon, jatuh ke sumur ya, kemudian tapi sumur sekarang udah nggak ada ya Pak, yang dalam nggak ada, itu nggak ada. Ada lubang buaya. Wa natihatu, dan natihah ya, natihah itu karena dia bertarung satu sama lain sehingga ketanduk kemudian mati ya, nggak mesti harus ditanduk juga ya. Kalau misalnya ayam betina sama ayam betina tarung mati kan nggak ditanduk Pak, ya kan? Loh ya kan? Gitu. Kalau ayam laki sama laki kena jalu gitu kan, itu kena patok. Nah, jadi yang bertarung kemudian mati. Biasa terjemahkan natihah itu yang kena tanduk gitu ya. Maksudnya bukan semata-mata kanton, tapi memang karena bertarung ya, berkelahi, kemudian salah satunya dua-duanya mati. Itu. Wa ma akala sabu'u, dan apa yang telah dimakan oleh as-sabu'u, binatang buas ya. Sisa binatang buas ya. Termasuk binatang buas adalah apa? Nggak mesti harus sisa dimakan macan atau harimau atau serigala ya, anjing pun ya kan. Kalau anjing itu memang tidak diajari, nggak terlatih untuk menjadi pemburu, juga tetap jadi haram. Illa madzakaitum, kecuali apa yang kalian sucikan. Wa ma dzubiha ala nusubi, disucikan di sini maksudnya Pak masih sempet ya, tadi yang mati terjatuh, yang kecekik masih cengap-cengap, kemudian kita potong. Nah gitu ya. Cengap-cengap bahasa apa lagi nih? Nggak usah cengap-cengap, mesti kelihatan matanya ngelirik-lirik dikit. Nah kalau cengap-cengap mau terlalu ini gitu ya. Nggak cengap-cengap tapi matanya masih kedip gitu. Oh gitu. Masih pelirak-pelirik gitu ya, pelirak-pelirik matanya. Itu juga masih. Ya, kalau cengap-cengap berarti kan masih, itu apalagi kelojotan ya Pak. Kelojotan itu malah lebih ini lagi. Atau masih Pak buntutnya utik-utik, bukan ngoget mah gede Pak, ngutik-ngutik dikit, nah itu ngutik-ngutik. Nah itu masih bisa disembelih. Nah itu ditazkiyah dengan disembelih, itu masih halal ya Pak, masih halal ya, masih halal. Nah, ini jadi 5 item tadi termasuk kategori bangkai ya, bangkai. Walaupun di sini sebut masing-masing ya, bangkai. Dia kategorikan bangkai. Nah, termasuk sudah selesai ya. Berikutnya wa ma dzubiha ala nusub. Nah, 5-nya termasuk yang ini ya, yang kelimanya. Wa ma dzubiha ala nusub, dan apa yang disembelih untuk nusub. Ya, untuk apa? Patung, dipersembahkan patung-patung.
Nah itu zaman itu dan sekarang juga masih ada, bisa jadi ya Pak. Artinya karena pada waktu itu di Mekah sendiri, di Masjidil Haram masih ada sekitar 360 patung, ya, di mana orang-orang jahiliyah ketika melakukan ritual korban, nah itu korbannya di situ di altar pemujaannya, kemudian palanya dipersembahkan, darahnya dilap-lapin gitu kan di situ. Nah termasuk juga apa perkara yang haram juga. Berikutnya wa antas taksimu, dan apa-apa yang kalian undi bil azlam dengan media undian, ya bisa dengan kayu, dengan anak panah, dengan apa aja, dengan burung, dengan apa aja ya Pak, dengan kertas dan sebagainya. Atau sekarang dengan apa? Dan ngitung kancing, yang ngitung kancing, suara tokek bisa aja Pak, suara tokek ya itu. Jadi mengundi. Ya. Berangkat enggak gitu. Oh enggak berangkat katanya, hari ini enggak berangkat ngaji gitu ya. Nah ini azlam, itu termasuk tadi ya, ini perkara-perkara yang berbau apa, totoyur ya, tatoyur, gugon-tugon dan sebagainya. Nah 11 item ini semua perkara yang dilarang ya, 11 poin tadi, termasuk di hal-hal yang makanan-makanan yang biasa dimakan orang, ya, termasuk darah juga. Darah itu ternyata ibu-ibu darah itu bukan dikonsumsi oleh pampir doang dalam film ya Pak, tapi juga banyak orang makan darah. Kalau di Jawa ngomong namanya didih, orang sini ngomongnya marus ya, marus itu ya. Marus. Nah itu. Nah ini nah para ikhwan akhwat sekalian, dari hal-hal yang dalam jenis makanan tadi, ada yang mengundang apa namanya penasaran para mufasir, di antaranya kalimat lahmul khinzir, daging babi. Karena dari jenis daging-dagingan tadi Pak, mayit bangkai juga ada daging bangkai. Yang tercekik juga masuknya apa? Yang haram ada dagingnya juga, tapi nggak disebut lahmul munkhonikoh. Kemudian juga yang apa, al-mauqudzah juga nggak disebut lahmul mauqudzati, atau daging yang mati karena terpukul, nggak disebut dagingnya. Hanya satu yang disebut daging, cuman apa Pak? Babi doang. Tapi yang lain nggak sebut dagingnya. Nah ini membuat para mufasir pada apa ya, berusaha menafsirkan. Pengen tahu Pak tafsirnya? Pengen tahu nggak? Tadi diem aja. Ya udah, berarti nggak usah, nanti aja ya kan. Nanti di masjid ini Pak, Masjid Al-Furqan ini insya Allah ya, kita Bang Adi sudah sampai surat An-Nisa, nggak lama lagi sampai ketemu surat ini. Kenapa disebut daging babi disebut lahmul khinzir, tapi yang lainnya nggak disebut lahmunnya, dagingnya. Nah itu ada penafsirnya nanti, tapi ya di Masjid Al-Furqan pada pertemuan yang akan datang malam Selasa di masjid ini juga, di tempat ini juga saya duduknya nih Pak, sama kayak gini nih, ini juga ya. Oh sekarang aja wanipiro. Kalau sekarang aja wanipiro, kelamaan ini kalau sekarang. Gitu ya. Itu ya. Jadi mungkin saya nggak bahas masalah ini ya, tapi yang jelas para ikhwan, sebelum saya sampaikan lebih lanjut lagi dikaitkan dengan masalah judulnya, ini memang ayat turun berkaitan dengan atau di waktu di saat Nabi sedang melakukan ibadah wukuf di Arafah ya. Makanya para mufasir sebagian besar, walaupun nggak semuanya, ini menyebutnya sebagai ayat yang turun terakhir gitu ya. Walaupun juga nggak semuanya, ada yang menyebut surat Al-Baqarah 281, Al-Baqarah 278 ya. Nah tapi masyhur ini. Nah, ini juga Ibnu Katsir menafsirkan ketika ketemu dengan orang Yahudi. Nah, kata orang Yahudi begini, bilang ke sahabat Umar, kalau ayat yang kalian baca itu turun di kitab kami, itu hari turunnya bakal saya jadikan sebagai hari raya yang sangat besar. Kata sahabat Umar, ayat yang mana? Nah ini, al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum islama dinan. Nah Umar saya ingat
ayat ini turun ketika Nabi sedang wukuf di Arafah. Memang ini hari besar, ya kan? Hari besar. Seperti itu. Itulah yang kemudian salah satu alasan bahwa para mufasir menyebutkan ini ayat yang terakhir tuh turun. Ya, selain juga alasan-alasan lain yang menyebutkan bukan ini yang terakhir tadi ya. Ada yang Al-Baqarah 281, juga ada yang Al-Baqarah 271 tentang riba gitu ya. Itu. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, ya. Jadi semua item tadi yang Allah larang adalah fiskun. Apa fiskun? Fiskun itu artinya maknanya merusak. Jadi fiskun itu rusak. Jadi kalau itu dikonsumsi, dimakan akan merusak. Ini salah satu makna fiskun. Walaupun tanpa kita tahu hasil, Pak, akibat makannya kemudian jadi rusak pun tetap ini harus tetap haram, gitu ya. Karena hari ini orang suka begitu ya, Pak. Kenapa sih daging babi diharamkan? Kepo dia kan. Oh, ternyata gitu kan. Ternyata dia kok enak. Ternyata dia mengandung apa? Bibit cacing pita gitu kan. Itu. Nah, oh berarti haram pantas gitu seperti itu. Nah, tanpa ada ilat yang semacam itu pun misalnya Pak, karena teknologi canggih hari ini bibit cacing pita dibuat dengan sinar tertentu ya, sinar X apa gitu ya, kemudian bisa mati, nggak menimbulkan cacing pita, tetap haram. Karena haramnya tadi bukan karena ada apa Pak? Ada penyebab penyakit cacing pita, bukan, tapi Allah sudah haramkan tadi. Termasuk darah, kan? Kenapa darah diharamkan? Kan pada kepo kan Pak? Kan enak, nah tadi daging babi aja enak gitu kan? Nah itu. Nah ternyata darah itu memang fiskun, dia kalau dimakan nggak bisa dicerna oleh pencernaan. Bapak ibu makan darah, minum beraknya darah juga. Oh iya, nggak bisa dicerna dia, nggak bisa dicerna. Jadi pasti keluar darah. Makanya ada orang pendarahan, memang dalam perutnya ada luka sehingga dia keluar darah seperti itu. Nah itu ya. Jadi berbahaya ya, berbahaya. Itu. Jadi memang fiskun tadi apa? Merusak ya itu. Dan seterusnya. Termasuk bangkai tadi, termasuk bangkai ya. Nah, bangkai diharamkan ya. Kalau ini orang-orang ahli kitab ada yang protes begini Pak, Ibu. Orang Islam tuh aneh. Kalau ayam mati, kambing mati dengan sendirinya, itu yang matikan tuh Allah. Kenapa diharamkan? Sementara yang kamu sembelih kan kamu yang bunuh. Kok jadi halal? Oh. Begitu loh, Pak. Akal-akalan. Makanya buat mereka bangkai itu halal. Apalagi tadi yang tercekik. Wah, Ustadz, unsur gizi, ya kan? Loh iya kan? Oh ini gizi ini gitu kan? Unsur gizi. Nah. Atau mungkin kalau yang mati karena virus barangkali gitu. Ini kan karena tercekik, karena terjatuh. Mana ilatnya gitu kan? Mana keburukannya? Nah seperti itu. Jadi Islam itu memang syariatnya tidak harus semuanya masuk jadi logikakan ya. Tapi kalau sudah Allah haramkan mutlak ya, mutlak. Nah, walaupun juga mutlak di sini Pak, Allah itu tidak menyulitkan hambanya. Makanya di ujung ayat nanti ada kalimat apa? Famaniturro, ya siapa yang darurat. Nah, beda lagi nanti kan. Nah, seperti itu. Ini ya. Nah, para ikhwan akhwat sekalian, jadi inilah ayat yang terakhir turun ya. Tadi menurut sahabat Umar bin Khattab juga beberapa penafsir tadi ya. Al-yauma ya'isal ladzina kafaru, pada hari ini telah putus asa orang-orang kafir min dinikum, dari agama kalian. Fala takhshawhu, maka jangan kalian takut pada mereka. Wakhshawni, aslinya tuh Pak, ini itu ada ayat mutakalim ya. Cuman situ ya mutakalim wahdah maksudnya itu dihasuf situ ya, dibuang. Di dalam, makanya nulisnya wakhshawni itu. Maka terjemahnya dan takutlah kepadaku Allah Subhanahu wa taala. Itu. Nah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati. Nah, ini al-yauma, pada hari ini, akmaltu, telah aku sempurnakan. Lakum, buat kalian, dinakum, akan agama kalian. Wa atmamtu, dan aku apa Pak? Kalau tadi akmaltu aku sempurnakan, tapi atmamtu aku cukupkan.
Itu ya. Walaupun sebenarnya dalam bahasa sehari-hari bisa sinonim ini Pak. Antara kamilah dengan tamma yatimu. Ini hampir sinonim, padanan. Tapi di sini Allah menempatkan dalam kalimat yang berbeda untuk hal yang berbeda. Ketika akmal itu digunakan untuk din, tapi untuk atmam itu dipakai untuk nikmat. Nah, maka berarti ada perbedaan tadi. Kalau dalam bahasa sehari-hari mungkin sinonim saja di sini ya. Tapi di sini Allah menempatkannya dengan objek yang berbeda. Akmal itu objeknya dina, agama, ini maf'ulnya. Atmam itu objeknya nikmati. Ya, ini nikmati ini objek kedua. Nah, berarti apa? Ada maksud yang berbeda. Nah, para mufasir menjelaskan tentang perbedaan di sini ya. Kalau akmal tuh dari kata apa? Kamilah itu akar katanya banget ya. Akmal itu sendiri sudah bukan akar kata tapi apa? Asalnya film mandinya yang diartikan tadi apa? Aku sempurnakan. Ini khusus. Jadi kata akmala itu digunakan untuk mengumpulkan sesuatu yang sudah pada sempurna. Kemudian dikumpulkan dalam satu wadah. Nah, paham nggak Pak? Beda dengan tamayatimu tadi. Kalau tamayatimu itu untuk menyempurnakan atau menutup sesuatu yang tadi nggak sempurna jadi sempurna dengan itu. Ya. Nikmat sudah banyak, tapi belum sempurna dengan sesuatu itu. Jadi bedanya di situ. Jadi makanya kata akmala tadi digunakan untuk mengumpulkan sesuatu yang sudah sempurna. Nah, dalam agama semua syariatnya sempurna semua. Apa yang nggak sempurna? Sholat sempurna syariatnya. Puasa sempurna syariatnya. Haji sempurna semua. Zakat pun demikian. Nah, masing-masing syariat yang masing-masing poin tadi sudah sempurna dikumpulkan dalam suatu wadah yang sempurna, itu agama. Nah, itu. Jadi untuk mengumpulkan sesuatu yang sudah pada sempurna. Makanya disinilah beda dengan tadi tamayatimu yang mengartikan adalah untuk mengumpulkan sesuatu yang belum sempurna jadi sempurna ketika dikumpulkan. Nah, nikmat tadi. Nah, nikmat itu macam-macam ya Pak. Kita dapat rezeki banyak juga nikmat. Banyak banget rezekinya. Tapi itu belum sempurna kalau dikumpulkan dengan nikmat-nikmat yang lain. Pak, kita pertama punya nikmat harta banyak. Tapi kita masih jomblo aja. Gak punya istri. Sempurna nggak Pak? Kagak sempurna. Sempurnanya kalau punya istri. Atau seorang perempuan punya suami. Nah, perasaan waktu sempurna kalau punya istri suami. Begitu udah punya istri suami, tapi juga rasanya belum sempurna juga kalau belum punya anak. Loh, kan gitu kan? Belum punya anak. Lah ya kan? Jadi belum sempurna juga. Walaupun tadi istri udah solehah banget, cantiknya pol-polan, Pak. Pol-polan. Gitu ya. Harta sudah cukup, rumah punya, kendaraan mewah bahkan, ya kan? Nah, tapi belum sempurna kalau belum punya anak. Anak sudah punya, tapi belum apa? Belum punya cucu. Nah itu. Dan seterusnya ya. Termasuk apa saja. Nah, itulah nikmat itu ujungnya nikmat itu akan jadi sempurna dari gabungan nikmat rezeki yang banyak, istri yang soleha, ilmu yang kita miliki, istri yang soleha, suami yang soleh, anak yang dzurriatan thayyibah qurrata a'yun. Klimaknya akan sempurna apabila itu semua berkumpul. Wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu islama dinan. Itu semua dalam satu agama Islam. Baru tuh sempurna. Cukup kata Nabi. Orang yang pagi hari Pak punya hidup dalam Islam, punya iman dan punya yakutu. Apa yakutu? Makan untuk hari itu. Pak, makan untuk hari itu. Itu cukup, seperti kata Nabi, itu dunia miliknya semua. Oh, iya. Zaman dulu kali. Oh, zaman dulu. Kalau sekarang bedanya di mana, Pak? Ya kalau masih punya cicilan ya berarti belum sempurna. Loh, iya. Kalau masih mencicil mah. Ya kan? Justru tadi cukup. Nah, kalau masih punya tagihan, nah itu, ya kan. Jadi kalau masih punya cicilan harus mencicil kan Pak? Ya, bagaimana bahagianya? Nah itu. Jadi
apa tadi? Jadi Islam itu ternyata agama yang sempurna, agama yang sempurna. Semua, Pak, tata apa syariatnya sempurna, sehingga nggak perlu ada tambal sulam, ya, nggak perlu ada bongkar pasang. Nah, apapun masalahnya, kalau kita mau mencari Islam pasti ketemu. Masalah apa yang tidak ada dalam Islam yang berbeda Al-Quran ini? Sampai Allah menyebutkan dalam surat apa, Pak? Surat Al-An'am ya, ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma min dhahabin fil ardi, tidaklah dari binatang melata di muka bumi, ya, wala ta'iratun yatiru bi janaiha, dan tidak pula seekor burung yang terbang dengan kedua sayapnya, kecuali dia adalah seperti umat seperti kamu juga. Ma farotna fi hadzal kitab min syai', kata Allah. Tidaklah aku tinggalkan di dalam kitab ini suatu perkara pun. Artinya saking sempurnanya itu Islam. Ya. Ma farotna fi hadzal kitab min syai'in. Itu. Jadi masalah apapun bakal bisa kita selesaikan kalau kita mau kembali pada Allah dan pada Allah Rasul dengan Quran dan Sunnah. Ya. An-Nisa yang sering kita baca, fa in tanaza'tum fi syai'in fardu ila wa rasul. Jadi masalah apa saja. Sampai kata Abu Dzar Al-Ghifari, Rasulullah itu meninggalkan kita setelah syariat itu sempurna. Sampai kata Abu Dzar, Nabi menyebutkan tentang seekor burung yang terbang dengan dua sayapnya. Apa saja. Sahabat lain menyebutkan, andai kata aku mencari barang yang hilang, saya cari Quran pasti bakal ketemu. Andai kata aku mencari barang yang hilang, kemudian aku cari Quran bakal ketemu. Saking sempurnanya Al-Quran. Nah, jadi para ikhwan sekalian, nggak ada pilihan-pilihan lain manakala kita ada masalah kecuali kembali pada Quran dan Sunnah. Nah, kata Nabi, taraktu fikum amroini lan tadillu ma in tamasaktum bihima kitaballah wa sunnatar rasul. Aku tinggalkan dua perkara. Lan tadillu, pakai lan di sana. Lan nafi istiqbal, nasab. Jadi sama sekali kamu bakal nggak pernah sesat, nggak pernah nyasar. Lan tadillu ma in tamasaktum, selama kalian berpegang kepada keduanya, bihima, dengan keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnatar rasul, kitab Allah dan sunnah Rasul. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Bahkan Pak, jauh sebelum Bukhari Muslim sudah ada yang meriwayatkan. Imam Malik. Imam Malik itu dua generasi ya di atas Bukhari Muslim kan. Kalau Bukhari Muslim itu kan sejaman dengan Imam Ahmad. Sementara Imam Ahmad itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Gitu ya. Jadi jauh sebelum Bukhari Muslim, nah Imam Malik meriwayatkan hadis ini. Bahwa dua perkara ini cukup menjadi pedoman kita. Artinya kita nggak perlu lagi mencari pedoman-pedoman produk otak manusia yang itu tidak ada jaminan, dan satu-satunya kitab yang nggak ada keraguan adalah Quran. Kemudian kedua tadi, ya kalau kedua ini bisa ditasih, bisa dikoreksi, yaitu hadis ya, walaupun katanya itu sahihain Bukhari Muslim, kalau bukan Quran Pak masih bisa dikritisi, masih bisa dikritisi. Di sahih itu artinya kan benar, itu benar menurut ilmu manusia. Tapi kalau Quran la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Jadi masalah apa saja Pak, sekarang coba contohnya masalah apa yang kata kita misalnya nggak ada, yang nggak di Quran, misalnya masalah apa misalnya Pak, misalnya kata kita, coba Pak Ibu, ada nggak masalah apa yang kira-kira kata Bapak Ibu nggak ada di Quran? Masalah apa? Masalah buruh yang kemarin pada demo, ada nggak di Quran? Ada nggak? Masalah buruh yang demo kemarin ada nggak di Quran tuh? Ada nggak sih Pak? Nah, ada nggak sama buruh? Belum ketemu ya. Nah, Al-Quran melarang harta kekayaan itu berhenti di kalangan orang-orang kaya saja. Jadi Al-Quran itu memerintah supaya harta kekayaan ini supaya beredar di seluruh kalangan. Kalangan orang kaya, para pejabat juga kalangan orang-orang yang melarat. Kenapa terjadi demo? Karena tadi tidak ada kesetaraan, terjadi kesenjangan sosial yang sangat
jomplang, ya kan? Yang kaya semakin kaya, yang semakin kayak lagu aja. Nah, itu. Sehingga artinya jadi apa, Doi? Demo-demo buruh itu. Kalau sama semua miskin atau sama semua kaya, nggak akan ada demo, Pak. Betul nggak? Oh iya. Sama semua susah misalnya. Rasulullah pernah, Pak, hidup juga susah. Waktu tragedi Gali Parit itu di tahun ke-5 Hijriah, itu Gali Parit itu sekitar 3.000 orang. Itu lapar semua. Nabi juga 3 hari nggak makan. Nabi 3 hari, yang lain juga sama nggak makan. Sampai Nabi ganjel perut dengan apa? Dengan batu. Ya, dengan batu. Kemudian Jabir lihat sahabat Ansor. Akhirnya pulang ke rumah, temuin istrinya, kita punya apa nih? Ini Rasulullah kasihan bang, 3 hari nggak makan. Gitu ya. Nah, kita punya kambing kecil nih. Bahasa kitanya kambing kacang, Pak, kambing kecil. Kemudian 1 sok gandum. Udah kita masak. Akhirnya kambing dipotong, kemudian diolah, masukin ke belanga, kemudian apa? Gandum ditumbuk dengan tangan sini oleh istrinya, kemudian diadonin. Nah, berangkat Jabir namanya Rasulullah, saya mengundang engkau untuk datang ke rumah ya, dan ajak beberapa sahabat yang lain karena kami punya makanan. Kata Nabi, makanannya banyak, makanannya apa? Banyak atau sedikit? Cuman sedikit. Kambing kecil sama apa? Roti gandum satu sok itu 2,5 kilo, Pak. Ya, 1 sok itu. Kata Nabi, itu banyak, itu bagus. Tuh, seperti itu, Pak. Jadi seperti itu kita mestinya. Jadi apapun kalau dikasih, Pak, jangan ngomong sedikit. Bu, dikasih uang belanja sama Bapak, "Ma, ini cuma segini, cuma 50.000 kira-kira itu." Ya. Ibu bilangnya apa, Bu? Zaman sekarang. Emang Bapak nggak tahu cabai mahal gitu. Memang Bapak nggak tahu ini. Jangan begitu. Itu banyak, Pak. Itu bagus gitu. Betul, harus seperti itu, Pak. Sama dengan kita kasih makan sedikit. Kata yang ngasih, "Pak, ini ada sedikit makan." "Enggak, Bu, itu banyak." Gitu ngomongnya. Jangan sedikit. Dengan kita ngomong banyak, jadi kenyang. Tapi kalau udah ngomong sedikit, ya sedikit, jadi nggak kenyang. Ya kan? Nabi ngomong, itu banyak, itu toyib, bagus. Bilang ya, sama istri kamu, jangan itu daging diangkat dari dapurnya. Jangan itu roti diangkat dari openannya. Biar saya nanti angkat. Yuk, dipanggil, Pak. Semua penggali, Pak, parit. Yang datang kata Jabir 1.000. 1.000, Bu, 1.000. Wah, datang duluan. Bingung itu Jabir. Rasulullah bilang ke istrinya, Rasulullah datang dengan sahabat-sahabat pasukannya. Emang kamu ngasih tahu? Ngasih tahu. Waduh, ya sudah, kalau ngasih tahu tenang dia. Tenang. Kenapa tenang? Karena iman pada Allah dan Rasul, ya kan? Pasti Rasul nggak akan zolim, ya kan? Tenang, udah. Nah, akhirnya datang Rasul salam, para sahabat suruh ngantri. Bu, kebayang nggak, Bu? Rasul itu buka openan, motong roti, kemudian Rasul lagi buka apa tadi? Belanga atau panci, nyendok daging, ditutup lagi, taruh di atas roti tadi, dikasihkan kepada masing-masing sahabat yang jumlahnya 1.000 orang. Capek Pak, capek Bu? Rasul nggak capek itu. Kenapa? Ikhlas. Yang bikin capek kan nggak ikhlas, Pak. Oh, nggak capek. Ibu-ibu mah lagi prasmanan paling cuma tinggal ngeliatin doang gitu kan, katanya capek cuma berdiri doang. Kan pada nyendok sendiri tamunya. Oh iya kan? Banyak tamunya nyendok sendiri kan? Gitu. Ini mah bener-bener ngelayanin 1.000 orang Rasul. Nah, sampai kemudian itu siap ngambil tutup lagi, ngambil tutup lagi. Sampai ke bagian semua, kata Jabir, itu suara panci masih melekutuk, Pak. Tahu melekutuk nggak? Bunyi, takut, bunyi aja itu panci itu. Ternyata masih penuh. Bagikan, hadiahkan kepada warga yang, jadi sekitar Jabir juga sama-sama pada lapar. Jadi karena nggak ada kesenjangan sosial yang mencolok, semuanya lapar semua, ya nggak ada istilah demo, Pak. Loh iya kan? Yang bikin demo kan seperti itu, ya kan? Karena kesenjangan tadi. Nah, itu. Jadi masalah apa aja, Quran sudah luar biasa. Jadi akan demo. Jadi demo juga ada tadi, Pak ya. Faktor pemicunya maksudnya kan.
Itu ngatasi krisis yang kita bilang apa, krisis moneter, ada di Quran. Contohnya siapa? Nabi Yusuf alaihissalam, ya kan? Seorang diri ngatasi krisis 7 tahun. Seorang diri. Ya. Hari ini Pak, berapa puluh tahun sudah nih krisis moneter, nggak kunjung usai. Ya, padahal yang konon yang ngatasi adalah orang yang para ekonom yang gelarnya serenteng depan belakang. Loh ya kan, profesor, doktor depannya masih lagi belakang itu Pak. Tapi nggak selesai. Kenapa? Iya karena nggak amanah, kayak nggak seperti Nabi Yusuf. Ya. Nabi Yusuf kan bilang, pokoknya panen 7 tahun, panen berapa? 7 tahun, ya karena kaitannya dengan apa? 7 tangkai gandum basah dengan 7 tangkai gandum kering. Panen 7 tahun jangan dihabisin, jangan dipretelin semua ditahan di tangkainya, disimpan di lumbung masing-masing, sebagian ditahan di lumbung kerajaan gitu ya. Itu. Nah, jadi diawet-awet, ditahan. Jadi disimpan. Jadi dimakan seperlunya. Itu untuk mengatasi krisis 7 tahun ke depan. Nah, hari ini Pak, panennya iya tapi bukan disimpan di lumbung, bukan di bulog, tapi disimpan di rekening pejabat masing-masing, sehingga akhirnya ada pada rekening hari ini Pak, rekening baca pada gendut. Iya. Jadi yang gendut hasilnya mestinya kan yang banyak adalah di bulognya, ya kan, atau di di kas negaranya kan Pak mestinya. Ini mah negara bengkak utangnya yang gendut ke rekeningnya para pejabat yang korup itu. Makanya ya enggak selesai. Nah, kalau Quran tidak seperti, karena tadi Nabi Yusuf sangat amanah, ya kan, kerja keras, amanah, ya cukup dengan 7 tahun Pak, nggak sampai berpuluh-puluh tahun. Nah, itu jadi semua, termasuk konflik intern dalam kaum muslim, semua ada di Quran. Semua apa yang nggak ada terusnya. Sampai terjadi pertikaian seperti kasus yang di mana Pak hari ini di Sudan gitu ya. Quran jelaskan, wa in ta'ifatani minal mu'taqtalu wa in ta'ifatani minal mu'minat taqtalu fa'aslu bainahuma. Ya, apabila 2 kelompok orang beriman saling berperang, fa'aslihu bainahuma, damaikan. Nah, fa'in bagot, kalau memang dia bugot baru ditumpas itu yang bugotnya. Itu kan berarti solusi bagaimana mengatasi konflik intern kaum muslimin. Ada semua. Jadi para ikhwan, Quran ini sudah sempurna. Masalah apa saja? Masalah ekonomi tadi, iqtisadiyah, masalah muamalah, hubungan antar sama manusia, masalah apa lagi? Ijtimaiyah, masalah kemasyarakatan, sosial kemasyarakatan, semua ada semua. Tinggal kita mau tidak kembali pada Quran dan Sunnah, itu saja sebenarnya. Gitu. Kalau kita mau, insya Allah akan selesai. Dan Quran ini aturan dari langit yang pasti akan mensejahterakan siapa yang menganutnya, siapa yang menjadikan Quran sebagai panduan hidupnya. Itu seperti itu. Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum, dan aku ridho lakum buat kalian Islam sebagai dinan, sebagai agama ya. Agama itu kalau secara bahasa artinya sama dengan apa? Din, sama dengan dain, sama juga dengan din yang diartikan di surah Al-Fatihah Malika Yaumiddin. Jadi bisa berarti pembalasan, bisa berarti hutang, bisa berarti agama. Karena memang ketika orang beragama, selagi syaratnya belum ditunaikan, dia masih berhutang. Kita sudah jatuh nisab zakat, belum zakat itu hutang. Begitu kita bayar berarti lunas. Ibu sudah datang waktu sholat asar, belum sholat berarti hutang. Begitu sholat berarti lunas. Dan rasanya plong, ya kan? Seperti itu. Nah, pada giliran nanti ditunaikan atau tidak hutang itu ada din balasan di hari pembalasan nanti. Yang ditunaikan dinnya berarti dia akan dapat pembalasan berupa pahala dan surga. Yang nggak ditunaikan dinnya, dia akan dibalas juga, tapi dengan dosa dan neraka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, Allah ridho Islam sebagai agama buat kita. Ridho itu artinya puas, senang. Nah, tinggal sekarang kita puas tidak dengan agama Islam. Ada yang puas tapi puasnya pilih-pilih, Pak, pilih-pilih.
Kalau apa pilih-pilih maksudnya? Yang sesuai dengan selera. Yang sesuai selera. Perintah sholat karena dipikir itu merepotkan, nggak diambil, ya. Tapi kalau perintah nikah, walaupun dia punya istri, masih pengen. Nah, tapi pilih-pilih, Pak. Ya. Bener nggak, Pak? Bener nggak? Bener nggak? Ya salah mestinya gitu kan? Ya salah, nggak kayak gitu mestinya. Semua harus apa? Lengkap. Ya, jadi kita nggak boleh milih salah satu di antara semua. Adapun yang kita belum mampu, namanya belum mampu. Tapi kita tidak boleh apa? Memilih-milih. Ya. Karena semua peraturan dari Allah itu pasti membawa kemaslahatan. Nah, kalaupun ketika kita makan belum mendapat kemaslahatan, berarti kita yang belum bisa untuk mengambil hikmahnya. Itu saja sebenarnya, gitu ya. Famani turo, maka barang siapa yang ituratnya darurat ya Pak, terpaksa fi mahmasotin dalam kelaparan, ya, kelaparan. Artinya memang kondisinya memang harus makan ya Pak, harus makan. Ghairu mutajanifin, bukan semata untuk mencari dosa. Kalau dalam ayat lain gini Pak, famani turo gore bage wala adin gitu ya. Siapa yang terpaksa ghairu bagin, dia tidak pingin sebenarnya, wala adin, nggak berlebihan gitu. Sebatas untuk menghilangkan rasa lapar saja. Nah, itu artinya boleh. Boleh bukan berarti halal, tetap haram. Cuman nggak dosa. Fala isma alaih gitu kan. Famanituro ghairu bagin wal adin fala isma alaih. Jadi siapa yang terpaksa keadaan darurat, maka barang yang nggak boleh jadi boleh. Boleh bukan berarti halal, tetap haram cuman tidak dosa. Fala isma alaih. Dengan catatan tadi ya, dia tidak mau dan wala adin, nggak melampaui batas ya. Maksudnya nggak kayak orang doyan ya Pak, lahap makannya gitu ya, nggak seperti itu. Kalau itu mah beda lagi gitu kan. Nah, hari ini fenomenanya ada yang lucu lagi katanya. Oh, siapa Pak yang bilang Pak, babi itu halal, yang penting makannya baca bismillah. Ada gitu ya Pak ya? Hah? Oh. Kemudian ada yang memilah, yang dimaksud halal, yang haram katanya bukan babi yang piaraan ya, tapi apa yang babi hutan itu ya. Padahal babi itu Pak, zaman Nabi di sekitar Mekah Madinah juga nggak ada Pak. Mungkin para sahabat juga nggak tahu babi kayak apa. Loh ya kan? Nggak tahu kan? Nggak babi kayak apa gitu. Tapi udah haram aja gitu kan. Nah, walaupun sekarang hari ini jenisnya ada macam-macam ya, seperti itu. Iya. Nah, babi tetap babi gitu ya. Jadi tetap babi. Gitu. Jadi ghairu mutajanifin, bukan semata mencari dosa. Li ismi mutanajifin li ismin ya, bukan mencari dosa. Nah, jadi kalau mencari dosa itu sengaja tadi berarti makannya ya, atau sengaja dikondisikan, oh saya lapar banget nih. Nah, kemudian akhirnya makan daging babi. Nah, padahal masih ada yang lain, berarti belum darurat itu Pak. Ini bahasa apa tadi? Masaut itu kan lapar, bahkan banget. Nah, tapi kalau masih ada yang dimakan, berarti belum jatuh darurat. Gitu. Darurat itu kalau memang sudah nggak ada lagi yang dimakan, ya kan. Jadi bukan bangke saja atau tadi ya Pak, daging-daging mati karena binatang karena tercekik dan sebagainya. Termasuk barangkali Pak, ngambil barang orang pun bisa jadi boleh. Kalau memang keadaannya apa darurat. Bapak misalnya di jalan jauh di suatu kampung terpencil dan lapar banget, yang ada adalah pisang orang. Kalau nggak makan, nggak sampai ke kampung lagi nanti, bisa semaput di jalan, ya kan? Ya, dalam keadaan seperti itu boleh kita mau tes itu Pak, mau tes, jangan tebang sama tandanannya, itu lain itu ya. Mau tes aja kita makan tuh ganjal perut ya. Kalau ukuran Bang Ade mungkin 3 kali ya. Kalau Bang Alul mah 1 cukup Bang ya, 1 cukup gitu. Kalau dia karena tahu kalau makan nambah dia kan, berarti kan pesan 3 baru cukup gitu kan. Kita mau tes aja gitu, sekedar untuk ganjal perut. Jadi bukan tebang sama lagi sama tandanannya, itu banyak ngerampok namanya, nyuri itu ya. Ya kategori nyuri tapi karena darurat tadi seperti itu. Jadi nggak mesti harus bangkai atau binatang yang haram, termasuk juga hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi boleh gitu ya, bisa jadi boleh. Tadi boleh bukan berarti apa? Bukan dia halal, tetap haram, cuman tidak dosa ya, tidak dosa itu ya. Nah, fa innallaha, maka sungguh Allah itu ghafurun, maha pengampun,
Rahimun, lagi Maha penyayang. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Artinya kita yakin bahwa semua kesalahan kita akan Allah ampuni. Yang penting kita tahu apa caranya untuk mendapatkan ampunan. Berarti memang Allah mau ngampuni, kita harus banyak istighfar ya Pak. Jadi istighfar, astagfirullah, tadi makan barang orang gitu ya, astagfirullah gitu ya. Bukan di apa? Alhamdulillah kenyang. Jadi bukan dinikmati. Bugori bagin itu berarti wala adin itu berarti bukan dinikmati, enggak dinikmati ya, tidak dinikmati ya. Karena memang itu bukan. Nah, tadi Allah Maha Pengampun. Baik para ikhwan akhwat sekalian, mungkin ini saja barangkali, atau mungkin ini waktu masih ada. Ya? Udah. Udah. Ngomong dong, ngomong diam aja. Kan saya capek juga kan. Udah habis gampang ngediem aja. Ngomong udah gitu ya. Baik para ikhwan sekalian, mudah bermanfaat. Pastinya belum cukup dengan belum puas dengan apa yang kita kaji, dan terus tanyakan dan baca kitab-kitab tafsir yang ada biar lebih menambah nuansa keilmuannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.